Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Halo teman-teman, hari ini saya ingin mereview beberapa kompor camping nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mulai sedang hobi camping atau sedang mencari-cari kompor untuk camping, boleh diperhatikan dulu video ini agar nanti tahu nih mana kelebihan dan kekurangan yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman membeli kompor semacam yang akan saya tampilkan pada video kali ini. Oke teman-teman, di sini ada 4 kompor yang akan saya ulas ya. Mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil. Dan apa saja kekurangan dan kelebihannya nanti kita akan lihat sendiri ya. Bagaimana si kompor ini bisa kita gunakan saat camping, akan membuat kita lebih mudah, ringkas dan ringankah, atau malah akan membuat kita repot, atau mungkin setelah kita bawa-bawa ternyata tidak berguna sama sekali. Tapi kita lihat pada video kali ini saya akan ulas satu persatu. Oke, karena di sini mejanya kecil, saya akan satu persatu teman-teman ya diulasnya. Dari yang paling besar dulu. Yang paling besar. Nah, ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Kompor portable. Buat teman-teman yang suka camping keluarga atau family camp ya. Ini cocok banget karena bisa masak banyak. Bisa juga untuk barbekyuan ya. Tempatnya juga lebih lebar dan apinya pasti lebih stabil gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana cara menggunakan dan apa kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, kompor portable ini menggunakan gas high cook teman-teman ya. Model-model gas seperti ini, dan ini cukup mudah memasangnya dan banyak modelnya teman-teman ya. Ini mungkin salah satu kompor portable yang lebih kecil. Nah, memasangnya mudah ya, sama seperti kompor pada umumnya di kompor portable. Hanya memasangkan ke sini teman-teman seperti itu ya. Mencocokkan antara lubang ini ya dengan yang ini penguncinya ya. Kita masukkan lurus ya, set. Kalau sudah masuk didorong ke kanan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah kepasang. Tinggal kita tutup ya. Ini lebih mudah karena pemantiknya langsung di sini. Tidak perlu pakai korek gitu ya. Jadi ketika kita pantik langsung keluar api di sini. Oke, kita lihat. Nah, apinya cukup bagus ya. Ini udah saya putar ke yang paling kiri teman-teman. Jadi paling full. Nah, memang ini karena materialnya juga bagus ya, jadi apinya biru banget gitu, hampir nggak kelihatan malah. Tapi ini besar teman-teman. Ini sekitar sini aja udah panas nih ya. Nah, ini salah satu kompor yang bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau camping ya. Tapi kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Dari kelebihannya tentu saja apinya lebih stabil dan lebih merata gitu ya. Kalau kita masak nasi, masak di penggorengan itu lebih enak gitu dan cepat matang. Kemudian kekurangannya, ukurannya lebih besar. Tentunya kalau kita solo camping atau hanya berdua atau sendiri gitu ya, tentu saja ini jadi lumayan apa ya, boros tempat gitu karena besar ya. Tapi dari segi apinya ini good banget buat teman-teman yang buat camping keluarga, ini cocok banget tuh ya kan. Oke, kompor yang kedua teman-teman ya. Kalau di gini kayak rantang ya. Tapi kalau kita buka, ini adalah kompor teman-teman. Nah, ini adalah kompor windproof atau biasa disebut kompor kembang atau kompor mawar ya. Karena ini sudah ada penahan anginnya ya. Sudah ada penahan anginnya tuh teman-teman. Bisa dibuka, bisa ditutup ya. Kita akan ulas kompor yang ini. Ukurannya lebih kecil daripada kompor portable teman-teman ya. Dan kalau kita lihat keuntungannya juga di sini sudah ada penahan anginnya. Jadi kalau kita di gunung atau di tempat camping yang anginnya lumayan besar ya, ini sudah bisa terlindungi sama ini. Oke. Kemudian juga pemantiknya sudah ada di sini. Jadi tidak perlu lagi pakai korek ya. Pemantiknya sudah ada di sini. Nah, oke, kita akan coba teman-teman.
menurut saya ini kompornya lebih sedang lah ya ukurannya daripada yang portable yang besar. Jadi kalau camping berdua sampai berempat cocok lah bawa ini. Oke, kita akan pasang sama dengan yang tadi ya. Caranya mencocokkan yang ini ke sini. Tapi ini harus masuk dulu ke sini teman-teman. Jadi masangnya begini. Nah, kaitkan dulu ke sini. Nah, setelah masuk baru putar ke kanan. Nah, kekunci ya. Jadi lebih enak. Oke. Begini teman-teman. Pemandangannya ya, tuh. Ya. Kalau dari segi tata letaknya ya, memang yang begini tuh kompornya beresiko kalau kita misalkan di depan tenda gitu ya. Lalu lalang gitu, ini ngeri ke tendang gitu. Nah, gitu. Karena tidak ada penutupnya ya, dan ini lumayan panjang gitu dimensinya ke sini. Oke. Pertama, kalau kita mau masak ini buka dulu sesuai dengan pancinya atau nestingnya ya. Sesuaikan. Oke, kalau sudah ini diputar dulu teman-teman. Putar dulu untuk membuka gasnya. Nah, kalau sudah bunyi gitu, itu berarti gasnya udah keluar dari sini ya. Kita buka. Nah, setelah dibuka baru kita pantik. Nah, ini sudah nyala teman-teman. Dan apinya cukup besar juga ini ya. Nah, ini apinya cukup besar juga karena memang api biru jadi tidak terlihat ya, hampir tidak terlihat. Kalau di gini sih kelihatan tuh. Dan ini lumayan panas teman-teman. Dan enaknya tadi ini sudah ada penahan anginnya gitu. Enak banget. Ya, dan ukurannya sedang lah, tidak lebih besar dari kompor portable tadi. Kalau mau matikan tinggal diputar ke kiri teman-teman. Putar ke kiri. Ke kiri. Kalau ke kiri membesarkan ya, maaf. Kalau ke kiri membesarkan. Jadi kalau mau matikan ke kanan, tutup keran gasnya. Nah, sudah tidak bunyi gitu lagi, berarti sudah mati teman-teman. Tuh. Ya. Nah, ini bentuknya ya. Tuh. Ini adalah kompor mawar atau kompor kembang atau bahasa kerennya windproof. Oke, yang ketiga teman-teman, lebih kecil lagi daripada yang windproof tadi. Nah, kalau dilihat ini bentuknya segi 4 teman-teman. Pasti kalau sudah sering camping sudah tahu nih ini kompor apa. Kita buka ya. Nah, ini dia, pasti sudah familiar banget kan. Ya, kompor kotak atau bahasa gaulnya kompor med. Ya. Di sini kita akan bahas kompor kotak ini. Dimensinya lebih kecil daripada yang kompor mawar tadi, ya. Penggunaannya hampir sama, ya, karena di sini fiturnya sama ya. Untuk masukin gas, kemudian selang keran gasnya dan pemantiknya. Hanya perbedaannya satu, di sini ini lebih kecil. Kemudian tidak ada penahan angin. Ini hanya untuk untuk si nesting saja ya, penahan nesting aja. Tapi dia lebih lebar teman-teman tuh, lebih enak gitu. Nah, jadi menahan ukuran yang lebih besar si nestingnya cukup lah ya. Oke, kita akan coba teman-teman. Kita masukkan gasnya, sama ya seperti yang tadi. Kita sangkutin dulu bawahnya. Oke, dorong, kemudian geser ke kanan atau dorong ke kanan. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita buka keran gasnya. Nah, sudah bunyi. Psst, berarti udah keluar ya. Kita nyalakan pemantiknya. Nah, ini apinya sudah nyala teman-teman. Dan cukup besar juga ya. Kalau untuk masak nasi, masak sayur, ini cukup enak karena lebih lebar gitu. Kemudian tadi saya lupa mengulas di kompor si mawar juga ya. Kompor mawar dan kompor kotak ini memiliki kaki teman-teman. Nah, ini bisa kita buka nih. Tuh. Set. 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 Ya. Begitu ya teman-teman ya. Sorry tadi yang kompor ini juga bisa dibuka teman-teman. Nah, tuh. Ya. Kalau kotak dia memiliki 4 kaki. Ya.
Kalau yang si mawar hanya 3 kaki. Tingginya hampir sama ya. Nah, begini teman-teman perbedaannya ya. Perbedaannya di sini hanya si mawar ini sudah punya penahan angin, yang ini tidak punya. Tapi kelebihannya si kotak, dia punya penahan nesting lebih lebar ya. Sedangkan si mawar hanya segini aja teman-teman. Ya, tidak lebar ya. Begitu. Oke, sudah 3 kompor yang sudah kita bahas. Sekarang kompor yang terakhir yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman. Kompor yang keempat adalah kompor UL, ultralight. Lebih kecil teman-teman, tuh. Cuman segini loh. Nah, ya, kalau kita lihat kemasannya, ini kecil banget. Tuh, cuman segini. Ya. Ini kompor teman-teman. Dan gasnya menggunakan gas kanister. Ya. Jadi kalau kita bawa nesting, ini bisa dimasukin ke nesting dan ini taruh di atasnya. Karena nesting yang ukuran yang lumayan besar lah ya. Ini kan kompornya segini tuh, disesuaikan. Jadi menghemat tempat di keril kalian. Oke, kita buka gasnya dan buka kompornya. Kita buka hanya segini teman-teman. Nah, ini kompor. Asik banget ya. Oke, ini kompor pasangannya ke gas kanister, tabung gas kanister. Nah, kita buka. Ini bisa dibuka nih yang ini. Jadi ini untuk penahan nestingnya. Set. Nah, ya, jadi seperti ini. Oke, kemudian ini dipasangkan ke sini. Ya. Jadi tidak perlu pakai alat lagi, langsung aja ke sini semua. Putar sampai kuat. Nah, putar. Harus kuat teman-teman ya, jangan sampai bocor gasnya. Teman-teman, fiturnya cukup lengkap ya. Yang pertama, untuk mengatur selang atau keran si gasnya ini ya. Kalau kita putar ke kiri, dia akan membuka ya. Kalau ke kanan menutup. Dan ini adalah pemantiknya ya, tinggal cetrek gitu. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Kita buka dulu ke kiri. Set. Nah, kemudian kita pantik. Nah, ini sudah nyala teman-teman. Belum nyala itu. Ya, kita besarkan lagi. Tuh, ya, tuh, keren ya. Nah, kalau teman-teman campingnya sendiri atau solo camping, atau mungkin cuman berdua, ya ini cukup lah ya. Jadi untuk menghemat tempat atau ruang di keril kalian, teman-teman bisa menggunakan ini. Lebih ringkas, lebih ringan, dan juga tempatnya tidak terlalu boros ya, kecil. Nah, hanya kekurangannya, jadi dia ini apinya kalau kita nyalakan tadi, oke, nyalakan lagi ya. Dia modelnya piramid begini ya, apinya piramid tuh. Jadi tidak merata gitu. Kalau misalkan di nesting, mungkin hanya di tengah-tengah saja tuh apinya ya. Jadi nestingnya juga ini nggak bisa terlalu besar, hanya yang kecil aja gitu. Ukuran buat masak nasi 2 orang mah udah cukup lah. Tapi kalau misalkan udah berempat atau lebih gitu ya, berempat lebih, kurang besar. Makanya juga ini hanya untuk perorangan lah ya, untuk solo camping. Nah, dan apinya cukup besar ya. Apinya cukup besar dan mudah juga menggunakannya. Mengatur, membesarkan dan mengecilkannya juga mudah karena di sini ada kerannya yang bisa kita atur. Oke, kita matikan ke kanan sampai full. Up. Nah, berarti si aliran gasnya sudah tertutup dan apinya mati ya. Nah, itu teman-teman,
Oke, kita akan pajang semuanya. Kompor mana menurut teman-teman yang paling enak untuk digunakan saat camping ya? Itu kembali lagi. Oh iya, satu lagi teman-teman. Ini bisa juga diganti dengan dudukan seperti ini teman-teman. Ada lagi ya pasangannya ya. Jadi si kompor UL ini bisa digunakan menggunakan gas high cook seperti ini dengan pasangan yang ini ya. Cuma nanti akan tinggi banget teman-teman tuh ya. Nah, ininya kita lepas. Oke. Saya lepas dulu. Ya. Nah, ini bisa dipasangkan ke sini. Ya. Nah, ini juga harus sampai kuat teman-teman. Ya. Tuh begitu. Tinggal dipasang gasnya. Ya. Sama penggunaannya seperti kompor yang kotak. Nah, resikonya di sini teman-teman. Jadi si gas ini kan jatuhnya tidak lurus ya. Itu liatin. Dari kepalanya sampai ke sini tidak lurus. Ini rawan bocor ya. Rawan bocor, makanya lebih baik di bawahnya di sini ditahan lagi sama alat atau sama batu atau apa ya. Nah, begini misalkan gitu. Jadi dia harus lurus agar resiko bocornya berkurang. Nah, teman-teman, inilah 4 kompor yang saya perkenalkan kepada teman-teman. Sekarang saya akan bicara soal harganya teman-teman ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya beli aja ya. Mungkin di tempat teman-teman ada yang berbeda, atau di tempat online juga ada yang berbeda. Tidak jadi masalah ya. Tapi ini hanya sesuai dengan saya belinya. Yang pertama adalah kompor portable. Ini harganya adalah 300.000 teman-teman ya. Mungkin tergantung kualitas ya, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Dan ini menurut saya adalah harga yang standar lah ya. Tapi kualitasnya bagus gitu. Karena saya udah beberapa kali pakai yang seperti ini. Ini udah pembelian yang kedua. Jadi cukup rekomendasi buat teman-teman gunakan. Apalagi kalau suka camping keluarga. Karena saya juga salah satu yang suka camping keluarga. Ini lebih mudah gitu. Kemudian kompor mawar ya, ini. Kompor mawar ini harganya saat saya beli adalah 115.000 ya. 115.000 belum termasuk gas ya teman-teman ya. Hanya kompor saja. Tapi udah dapat pocket yang cantik juga dan dusnya ya tentunya. Sudah ada. Kemudian si kotak. Nah, kompor kotak ini mungkin yang paling ekonomis ya. Ini 75.000 saat saya beli. Nah, ini di online juga sebenarnya ada yang lebih murah, tapi ya sesuai feeling teman-teman aja lah ya. Kalau misalkan saya percaya sih kalau misalkan ada harga mungkin kualitas juga akan lebih baik. Kemudian yang ini kompornya saja teman-teman ya. Saya membelinya satu pasang nih ke sini. Sayangnya kemarin saya tidak bertanya satuannya. Tapi ini pasangan ke sini adalah 150.000 teman-teman. Ya. Saya sengaja beli pasangan, khawatirnya saat saya gunakan kanisternya kosong, kemudian saya tidak ada adapter untuk memindahkan, jadi saya bawa atau saya beli juga pasangannya ya. Nah, itu harga-harganya teman-teman ya. Mungkin kalau hanya kompornya aja sekitar 70 sampai 75.000 lah. Yang ininya nih ya. Belum sama yang ininya. Tapi ini kemarin saya satu pasang itu 150.000, belum termasuk tabung gas. Tabung gasnya kalau beli kosong teman-teman ini 50.000 ya. Merek Daulagiri. Mungkin ada juga merek yang lain dengan harga yang berbeda, saya tidak tahu ya. Kemudian saya ingin mengenalkan teman-teman, kalau teman-teman menggunakan kompor yang dua ini ya, terus teman-teman camping di luar, baiknya menggunakan windshield. Apa itu windshield? Dia adalah penahan angin. Nah, bentuknya seperti ini, penahan angin. Ini harganya 70.000 ya. Berbeda-beda mungkin di tempat-tempat lain juga ada yang berbeda, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Ya. Nah begini teman-teman tuh. Ya, jadi saat masak kita bisa menutupi ya, menutup agar angin tidak lewat sini ya. Dan di sini ada
kaitan ini fungsinya untuk menancapkan ke tanah teman-teman ya. Tuh ada ininya, jadi tancapkan ke tanah, ininya tidak pergi kemana-mana gitu. Ini untuk kompor-kompor yang tidak ada penahan anginnya ya, jadi sangat perlu karena di tempat camping itu rata-rata anginnya lumayan lah ya, bisa mengganggu banget kalau kita pakai gitu. Nah itu oke, ini windshield dan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dirasa perlu ya silahkan, ini hanya rekomendasi dari saya saja. 70.000 dapat poketnya juga seperti ini ya. Bahannya apa ini ya, seng atau memang aluminium, saya kurang paham nih, tapi kuat lah ini untuk menahan angin ya. Oke teman-teman, inilah kompor-kompor yang saya perkenalkan. Teman-teman mau pilih menggunakan yang mana, silakan saja ya, sesuai dengan menurut teman-teman maunya yang mana gitu ya, sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya atau dari sisi ekonomisnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.